Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awe kasihna. Napa pertama nama dudun. Tapi ini lebih menggema suaranya. Kita ulangi sama-sama. Semoga yang menjawab salam barat dari maning umur malampe. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab salam bisa berangkat sama-sama melaksanakan umrah bersama dengan Ustaz Ansar. Amin. Ya Rodena, amin. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelum dibahas di ceramah, saya mengajak kepada semua yang hadir untuk kita bersama-sama bersedekah bacaan suratul Fatihah. Nadinya akan dipalana takapol lo karisesena almarhum Haji Sangka bin Paralai Salengke. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini insyaallah kita akan bahas, karena sudah takziah malam ke-7, bagaimana teriakannya almarhum Haji Sangka bin Paralai Salengke pada saat sudah dimandikan dan dibungkus dengan kain kapan. Maka dari Nabi ta dalam hadis sahih, wa in qanat sholihan, kalau yang meninggal itu adalah orang yang saleh seperti almarhum Haji Sangka, apalagi almarhum telah pernah berangkat di tanah Marajai. Kenapa dikatakan sangat beruntung? Karena satu kali sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka perumpamaan pahalanya mesti ibu-ibu pikirkan baik-baik. Satu kali sholat berjamaah di Masjidil Haram seperti kalau kita 100.000 kali sholat berjamaah di masjid dikasih kebo tanpa terlambat sedikit pun. Maga pahala anatul loka di tanah Marajai. Satu kali salat berjamaah, perumpamaannya sama kalau kita salat berjamaah 100.000 kali di masjid Nurul Falah kasih kebo. Apalagi almarhum beruntung karena waktunya dimandikan dan dibungkus dengan kain kapan, tubuhnya dibungkuskan dengan kain ihram. Betul tidak? Mau apa nih roh? Kain ihram yang dibungkuskan di tubuhnya. Mega atau sugi tapi mati degaga kain ihramna. Apa artinya banyak wanta apa? 2 mobil ta ibu. Nairya kaya tidak pernah pergi berangkat di tanah Marajai. Sungguh kita miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo ibu, mau dengar ceramah tidak? Ya, pada cek ini pale. Makanya setelah dibungkus tubuhnya dengan kain ihram, maka dari almarhum Haji Sangka, qaddimuni antara magati anak, yang kembali berkata qaddimuni
Ketiga kalinya dia berkata, qaddimuni, ajakna ditaruh karibulai, nasabatani anatu onroku kasihna anak, ajakna ditaruh kak kudu nasabatani anatu onroku. Nah, maka diangkat jenazahnya dengan kalimat agar dipuada waktu diangkat jenazahnya. Kita sama-sama praktekkan mengangkat jenazah dengan kalimat la ilaha illallah. Ayo kita praktekkan sama-sama. La ilaha illallah. Jaga sak data suara tak sama-sama supaya semangat ki. Ya Allah, semoga ia mengucapkan la ilaha illallah, engkau mudahkan nanti pada saat sakaratul maut, mudah mengucapkan la ilaha illallah, riwatuna engkau dipenjemput na puang. Kita sama-sama. La ilaha illallah. Ulangi. La semua siapa yang ada di rumah naita mana ngi gatiwi loka di kuburanna, naita mana ngi siapa yang terakhir sebentar meninggalkan kuburannya. Lalu sambung hadisnya, wa in kanat ghairu saleh, tapi kalau yang meninggal itu bukan orang yang saleh, termasuk masuknya bukan orang yang saleh, batena narioli ripuang Allah Ta'ala pikalimai pamula subuh anggenna Isa ya kaya takkalupa doi teruna poti na sapa na iya kaya agala ditiwik na reko mate ki. Tolong ibu jujur, agala ditiwik na ko mate ki. Halo manuki doi agala ditiwik ya ditici cita diti atau de ringgita dititoi kalau tadi titoi. Pertanyaan, nah jika batu pakai nak pura di kubur, jika pakai, jika tanya le, bapa tu anak tak pakai, tapi istri baru na ipa apa? Betul tidak pak? 20% data betul tidak? Arab semangat amalan, nasib betul. Maka tu mana wai? Santai nih bu, namanya apa tu? Mereka tahu kalupa dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naya kaya de naloloka manguju dipanguli na puang Allah Ta'ala. Isma syita ilolota naya kaya matu nariko sakaraki. Napa itu sesekali eloloka mapadupai panguli na puang Allah Ta'ala. Sebelum dilanjut pelajaran loka di mana? Jangan sampai matuani na iya pa di sumbayan lohor elo pita maasara. Dek marona pakor belan. Dek magaga. Halo jujur ki do dek mah. Alhamdulillah. Jangan sampai umur sudah 60 tahun elo pi mangaribin apa di sumbayan ngasara. Na iya kaya lolota. Dan oleh di pasar tahu pa oleh na tomi itu masih sekali mah tu. Maka panggilan Allah yang pertama lokaridi adalah pada saat masuk waktu azan. Pak dupai panguli na puang Allah Ta'ala. Pak de taman rasa-rasa tak nariko matu mate ni. Aga na puada tamate de. Ya wailaha anak bau aja kasih mutiwi kalau ka di kuburan ngede. Aina tazhabu biha aja muaka kalau ka krodo aja mutiwi kalau ka krona sama sesekali dapat calla mitaja kro di lalu aku buraku na iya kaya de nagaga telu taruh kiri bola na kuburan di cemme. Betul tidak? Jikalau taruh ki coba nih mendo jikalau taruh ki kotu di bola na kuburan di cemme
ikhlas tidak ikhlas mesti dipasuki bolai-bolai. Berteriak kembali dari kota pasya wetun nama keda, ya wailaha kazina aja muaka ka poliri bolai lo ka di kuburan ngede aja muaka ka aina tasabu biha tarna mondro kori lalena bolai supaya deko runtuh pacal laku nasaba witani den rewetuna sakaratul maut ka yasmau sautaha ala kulli syai nang kalinga maneng olok-olok na Allah Ta'ala yang ada di dunia ini nang kalinga sadana tudu meungede nang kalinga sadata tu sapie nang kalinga sadata olok-olok na Allah Ta'ala illa insan kecuali rupa tawe magai la yasmal insan nareko nang kalinga idi sedit kasikebo rupa tawe la saik maka pingsanlah semua warga yang ada di kasikebo pada saat nang kalinga itu senterin atau matede nareko tanpa sia-sia wetunna engka sehat biasa maka nako pingsan iga maka kilo kali kuburange halo bapak iga lam mantra itu mateta nako bisa manengi Bigalah mantra, itulah pesan yang pertama dari pawakil kamai pada cengi sifata. Ulangi, pada cengi sifat. Ulangi, pada cengi sifata. Pak Mato haji kena kemejasi pak kilo kali pada taruh tahu. Ada tidak begitu? Ada tidak begitu? Ini Tom itu kedah. Pada cengi sifata. De matu na terita matu kada mate ki matu na materi na sabai di pali masugi kumai kampungnya de tidak pernah kita dengarkan ada orang menangis na sabai di pali masugi ko di kampungnya de tidak pernah juga orang menangis gara-gara ini na paling rajin salat berjamaah di masugi de de toma na teritu matu tudu na sabai di melu mana jamaah-jamaah na nata de tidak menangis juga orang nasabah ini paling mego tota di kampung edekma tapi yang membuat nanti orang menangis nareko mate ki meluk mua kasih patah betul yang saya cerita betul tidak pak betul. Ini normi sengaleta pana kemejasi baki demi Allah ku payon ni di maki surang nak kemejasi baki de gaga surang tak teritu apalagi nak ini paling menguah halo engkau tuh baru-baru kejadian jemaahku di Makassar waktu meninggal almarhum bapakna engkau ke Matazia malam terakhir 20 hari kemudian meninggal istri tapi sudah sampai berita di telingaku maka dah beberapa bersaudara ustaz na iya kayak anak pertama mana nih male waram parang ide nalu na bagi loka dan rinna jadi maka dak tiama loka ketu menengkat opak ketu di lokai. Saya hanya sampaikan kepada keluarganya, ingatkan itu saudara ta. Kalau begitu sifat demi Allah digaga cuma 77 anak-anak. Yang lebih parah lagi nareko mate ki mapakoto tu matu tu anata sifatna. Napan rasu-rasu itu matu anak nasal magai sifata wetu tatuo na baleka ki tu matu anata. Jadi jak lalu yang penggoro. Halo, orang rakus itu bersaudara dengan orang betul tidak? Coba buktikan nih, di mana-mana orang seke pasti orang yang rakus pasti Kalau kita bukti na Cina, menderita. Biasanya tu nak korporat saya tahu ingkat Cina bepa di bawah ke. Siapa yang ambil 2 dos? Jangan lima rukai lah, ya mana tu nak kena. Bangka mata tak dede siri adakah ya Allah ya Rabbi kembali maka tanyakan jawabannya di hati tak semua ibu-ibu tidak akan pernah menangis saudarata kalau ternyata sifatnya tidak baik alhamdulillah tapi kalau baik sifatnya biar bukan ke orang kaya tapi baik sifatnya maka pada saat meninggal semua keluarga akan kaget dan merasa kehilangan bukti bahwa orang akan merasa kehilangan kalau orang baik lihat pada saat engkau berita kematian ya tu nareko to madece sifatna simpami dulu HP anak bau supaya dengar kini nasihat
Itu kalau ada orang meninggal, nah orang yang baik meninggal, maka orang berkata, lisi pamasena ya anu, innalillahi wa inna ilaihi magana, padahal si bana tu den resumbayang ngasar di masjid magana na mate, malasa na den na malasa si bama den joka-joka. Semua orang akan merasa kehilangan karena kebaik. Tapi coba kayak nak kebejak sifat ki mate, tak kebejak sifat mate. Woi, mate ya anu, iga, ya anu, oh. Pakau berkata, oh. Betul tidak? Betul. Pakau bawa kita, oh. Bejak na to, mena to, dek nak kena na tahu pak kena, oh, magi na main tahu apa mate. Coba nih. Pakau bawa kita, oh, mate nih. Tidak ada yang menggerakkan kedua kaki ini untuk melangkah secepatnya ke rumah duka. Kenapa? Karena yang membuat orang melangkahkan kedua kaki adalah sifat kebaikan apa yang pernah kita lakukan. Ia natu nama kedah terolota. Si decen nato saliwenge, si jajak nato rilalengede. Mendimu padi parakai tori lalengede. Karena kenapa? Ya tuna reko keluarga tak engkau jasa pembese meleperu. Ini diingatkan kepada kita semua. Pergaulan kita sampai di Makassar, di Pangkep, di Parepare, di melota, lokan isi lota, tapi kadang kita lupa dengan keluarga tak sendiri. Maka ada biasa istilah agak naseng. Saya mau berangkat ke rumahnya Ustaz, tapi masih iri kasih nasabah ya tak mau pendika. Na ya rodo silon na sangito maega doina. Betul. Memang banyak orang datang di rumah tak tu pan aku pejabat ki. Memang datang orang di rumah tak aku mego padita masuki ki. Tapi mau maaf pada saat pensiun ni nadek nagaga sugirekta. Jaga mana ni ro? Masih datang tidak? Menuki dolo pai, masih datang tidak? Maka datang mituk pindu tak cikalita naseng. Dulu saya tidak datang karena engkau adalah orang kaya, tapi makoko engkau boleh nasabah engkau dukamu sureng-sureng nama toma pedika dek gaga duit sumbangaki biarlah saya akan galikan kuburanta nasabah engkau papediceta lokaria. Dulu kita didatangi oleh orang banyak karena engkau nak kitai, tapi di saat kita berduka keluarga atam itu kamana loka macelek ribolata termasuk malam ini taksia yang datang itu biasanya dan umumnya 90% keluarga atam itu sepanjang melok masih patah. Apalagi nak masuki kina dek madisek pura kamata sia kontra di awal kurang lebih 50 km dari tempat tazia. Ya Allah, besarnya rumahnya. Ada mobil Alphard, ada mobil mahal-mahal parkir. Lalu saya tanya, tidak ada kayak ini keluarganya ini tuan rumah? Banyaknya uangnya ini pasti. Dia bilang, Ustaz, sebenarnya ini banyak keluarganya. Tapi saya tanya, kenapa tidak ada orang mau datang? Dia bilang banyak uang ini Ustaz. Mau maaf Ustaz, toseke. Ada. Dia makan toseke kowe. Ulangi dong, dia makan kamu. Upau nih anak masih kayak gede, boleh tahu. Buat apa datang langsung? Alhamdulillah. Akhirnya jenazah dikeluarkan dari pintu rumah ini dengan kalimat sekali lagi kita sama-sama buktikan seolah-olah kita mengangkat jenazah. La ilaha disutongan di pamasen atau matuata, dan itu pun akan terjadi lokaridi. Ditransitkan jenazah di Palembang itu disembayangi jenazah di Masjid Nurul Falah. Ya. Oh, Koromate. Di sana pekuburan keluarga. Oke, baik. Sepanjang jalan sampailah di masjid dimanapun disolati. Di sana ada pahala yang biasa disia-siakan kita semua yang mengantar. Pahala apa itu? Maka dan nabita man syahidal janazata yusalli alaiha falahu qirat. Siapa yang melihat termasuk mengantar jenazah lalu singgah di masjid dan ia mensalati jenazah falahu qirat, maka dia akan dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tu depan, dan siapa yang mensalati jenazah dan mengantar kembali jenazah itu sampai di kuburan dan dikuburkan, falahu qiratani, akan mendapatkan 2 qirat. Maka ada sahabat ya Nabi Rasul, ma huwal qirat? Apa itu yang dimaksud dengan qirat ya Nabi Rasul?
Dijawab oleh Nabi, mislul jabalainil azimain, seperti perumpamaannya satu kiran, seperti besarnya gunung Jabal Uhud yang ada di Madinah. Menu nih. Pura itu minta waktu talokan di Tanah Marajai, yang pernah berangkat di Tanah Marajai kita tuh gunung Jabal Uhud. Kecil atau besar? Besar. Siapa itu yang sia-siakan pahala itu? Adalah yang mengantar jenazahnya kayak dek natama dimasuki sumpajangi jenazah. Nah kena mana gitu? Sering mengantar jenazah, nah iya kayak disumpajangi jenazah, mai dek ditama, nah iya natu barakat lopo narikolo kaki sumbai jenazah. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, dek wiseng Ustaz, malomo mas sumbai jenazah, cuek bawan di mundri, dek wiseng bacaan Ustaz, maka nak cuek bawan di mundri, yang penting jak musujuki jenazah. Cuek bawan nih. Ada lagi jenazah yang bertanya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau misalnya tidak ada wudu, Ustaz. Bahkan ulama sebagian juga berpendapat, kalau dalam keadaan darurat tidak ada wudu, dia pernah magat cek bau ni dimundri. Contoh, noki boleh dia toe, atau ni Pak Iman rapat ni barisan mau salat jenazah. Nah iya kaya elo kita, mana tapang metuki di pintue, tapang kasada suap, cek bau ni dimundri, karena dia ditajeng itu tidak ada namanya masbukna. Aceh bawa nih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh begitu Ustaz, Pak Komero. Pesan, jangan pernah berharap banyak orang yang salati jenazah tak Pak Ibu. Narik makutu isembah jenazah. Ulangi Pak Imam. Jangan pernah berharap nanti meninggal kimega tahu masumbayangi jenazah tak narik makutu masumbayang jenazah. Jangan harap. Itulah sebabnya perhatikan. Kalau yang meninggal itu adalah Pak Imam, banyak tidak orang yang salati? Banyak. Jujur kipat, banyak tidak yang salati kalau Pak Imam yang meninggal? Banyak. Kenapa banyak sekali orang salati Pak Imam, Bapak Ibu? Nasabah Siti Najamatoi mega atau Sumpajangi, nasabah Mega Mato tahu pernah Sumpajangi. Tapi lihat banyak orang kaya di gaga atau Sumpajangi. Si pasunru-sunru tahu Saya biasa dipanggil memimpin salat jenazah. Koli tahu bu, papa, tamani masih jenazah. Nasi kita mustaz. Dalam hatiku, buat apa saya panggil orang? Pasti ye tomai gade ne makutu to sembah jenazah waktu natuo. Dia begitu je. Jadi siapa di antara jemaah yang hadir malas mensalat jenazah, maka jangan harap banyak orang yang salati jenazah tak nareko mateki. Alhamdulillah. Apakah perempuan juga mensalati jenazah? Tamaki. Sembayangi jenazah dan setelah disalati jenazah siaga nih metaitan sedih lama mina halo lama atau tidak tambah pikir deh tadi wasit kenapa lupu nih ya lupu tona Baik banyak Pak minum nih kopi tahu nanya sama Rika ya. Kalau mau adil, kosong-kosong, tidak ada yang minum teh, tidak ada minum kopi. Mau pedis nih hatiku ini man raya ngurung-ngurung. Betul tidak? Kasih sama satu-satu. Tapi sebelum lanjut, bagaimana hasil Argentina dengan Indonesia? Sayangnya tidak ada Lionel Messi di. Lanjut supaya cepat selesai. Akhirnya jenazah dikeluarkan dari masjid, diantar menuju ke area pekuburan. Ibu-ibu ini yang paling mesti dengar nasihat baik-baik. Kalau mengantar jenazah, begitu turun dari mobil, jangan terlalu banyak ketawa, kasihan. Kenapa? Boleh jadi di kuburan kemarin, di tempat dikubur almarhum Haji Sangka, ada yang sudah dikubur 5 tahun yang lalu, menyesal berteriak terus di kuburannya. Nasa magai dek matona pada ceng persiapan loka di kuburan ini. Itulah yang dibaca tadi oleh adik kita, anak kita, Tomaluk Bita, juara 1 kemarin di Selayar. Aga naseng bacaan rodo tos sekali. Maka dani Parji'na palisuka kasipuan. Aro
Dan nanam itu ding kalingai. Parji'na pali suka kasih puang rilinoi puang na'mal salihah. Nelo tongo na patun-tun rewetuku untuk berbuat amal saleh. Maga ni rodo nakko engkading kalinga. Ya Allah ya Rabbi. Maka begitu turun dari mobil semua jemaah khususnya ibu-ibu, jangan selfie di kuburan kasihna. Pali surrealeta, ambil pelajaran dan hikmah. Pakko gani rona reko idi na ditiwi loka krodo na digaga kina alasi baki. Itulah sebabnya kalau kita mengantar jenazah, maka tata cara sebelum memasuki area kuburan mesti kita mengucapkan salam. Agak dibaca, yang umum dibaca Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau kayak ibu-ibu sering hafal Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jika diberselengi, semua yang ada di kuburan itu mendengarkan ucapan salamnya yang mengantar jenazah. Ulama dulu torelo tanda kolokai mita kuburan ibu-ibu, sendalnya diangkat, sendal natunakai akan asing ulama ta. Pendengarannya orang meninggal jauh lebih tajam dibandingkan orang yang masih hidup. Mungkin ini itu pikadoi tamak gora daripada saya letak kedai digorai, tapi pendengarannya orang yang ada di kubur lebih tajam dibandingkan manusia yang masih hidup. Makanya tu ulama riolo narekolokai secara kubur sendalnya dia akan angkat. Dia dengan pelan melangkah menyusuri kuburan-kuburan yang dia akan lewati. Dan jangan pernah Bapak Ibu menganggap bahwa di situ semua adalah tidak ada penghuninya, karena yang meninggal itu pada almarhum haji sangka tubuhnya nih. Almarhum hajiku yang meninggal hanya tubuhnya. Makanya setiap kali saya ada di Tanah Marajai, selalu saya merasakan perasaan ketika tawa pada moto seding kamu tomnya hajiku di sampingku. Tidak pernah saya rasa jauh. Ada tempat khusus saya di Mekah itu, situ datang kasih bang hajiku kasih biasa. Sampang kakak di Tanah Marajai itu dah turang aku dulu sama mataku ku ngerak kasih hajiku kada kakona seimbang hajiku kasih. Di sinilah saya duduk di tengah malam jam 2 sampai subuh sambil menatap Baitullah. Dek lelu bairo. Tubuhnya itu mati. Makanya anak-anaknya lalu kasih dipedi-pedi kita mata-mata. Semua anak-anaknya almarhum haji sangka jadi tak lupa kalau kita mata-mata di aja. Jangan pernah kau lupakan almarhum, karena yang meninggal itu hanya jasad. Nyawa itu deka matang kena kiamat. Mari ngeramana kia hidup kali tamat wata. Menjadi si salah-salah kasih aja di si salah-salah. Menjadi si pedih-pedih sureng-sureng aja. Paya kasih rona kongka keluarga aku si salah-salah. Umas yang itu mati deh, umas yang kita mati tak. Bagaimana perasaan tak Pak? Nak kok 5 nata nasi salah-salah mana? Sedih tidak rasanya? Pak Komtoma terima kasih ya, karena dia tidak meninggal. Yang meninggal hanya tubuhnya, ruhnya tidak ada yang meninggal. Begitu masuk mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan nanam itu dikalinga balasanna. Karena kalau kita dengarkan balasannya maka dan neneta Waalaikumsalam opo. Jangan sampai dibuang itu matenda di lari mana lisu. Jangan meludah. Bagaimana perasaan tak narekotin roket nadi ludai rupata. Paling sudah letak. Ini anak-anak makokoy lokal secara kubur biasa kita la ilaha illallah. Jangan meludah sembarang. Bagaimana perasaan tak kalau kita tidur lalu ada ludai mukata. Pak kamu tahu matu naseding? Termasuk jangan melangkah-langkahi kuburannya orang. Pak kau seding. Masih Pak diseding aku dilangkah-langkahi ki. Coba beda jujur. Malo diseding aku saya langkah-langkahi tahu Pak kamu tahu maro? Jangan langkah-langkahi kuburannya orang. Makanya narikul lalu di kuburan tahu itai onronna. Itulah kenapa kita ini pada ini di Marwe dikasih kebo. Alhamdulillah kita tahu ini kuburan, ini kuburan, ini kuburan, ini kuburan. Karena aku dia dipakur bahaya memang.
Di Tanah Marajai menesa, oh ini kuburan, ini kuburan, ini kuburan, karena sudah tertata rapi dan bersih. Tapi ini satu kali satu tahun, elok pisau barang. Ya. Betul. Iya natu tomat ata nareko de dia rengi tanda, maka de disematu kedatai mondro kuburan natu ata. Kayak ini semua persoalan-persoalan ini. Nah sedega na ules tas akad-akad pada cengi do. Pada cengi do anak bau. Sebelum jenazah dimasukkan dalam kuburan, maka dan itu do penghuni kuburan de loka di mana? Dek pa di lemai almarhumnya dek pa. Maka dan penghuni kuburan loka di pengantar de. Wahai anak cucu Adam, untuk orang meninggal. Akhirnya nasalaitoni linoi kamase. Dek para naisen kedah haji sangka cina di pertama. Mudah-mudahan engkau kolisumai na aldece mua sifat-sifat mutiwi anak cucu Adam nama upo ki monro di lalena kuburata nasabah onro koe onro manyame di sesena atau madi cengede. Nah iya kaya anak cucu Adam yang sudah ditandu yang tidak bisa bergerak. Nariko tania ade cenga mutiwi tamari lalena kuburamu, maka deta sesekalemu deta terimu karena asap tidak akan pernah berhenti. Nasabak sifat-sifat mutomi panggaukan mutomi kamase nade gaga na tau cina elo sibaki koe semua pengantarmu akan pulang. Kotongan nawai sedih. Almarhum waktu na pura dikubur engkana na mondo sibangi. Ada. Tidak ada. Siapa yang pernah kita lihat orang tua meninggal, ada anak tinggal teman orang tuanya, pernah kita? Tidak ada. Tidak ada toh? Pertanyaan ibu-ibu, biasa kita mengantar suami yang meninggal diantar oleh istri dan setelah dikubur suaminya, pernah kita makunrai nasi bailak kain ada sekuburanna? Pernah kita? Dek toh? Pertanyaan tapi tolong dijawab dengan besar suara ta. Nareko pamasena la kaita lebih riolo lisu ri pamasena po Allah taala. Eloki sibangi dia sana kuburan la kaita otu na lisu na pangantrae. Lo promesa data. Eloki dena kalinga bapak-bapak salima ulangi. Eloki atau de? An kalinga mana ngi Pak dilalem. Semangana mana maka tidak. Maka bisa dipak. De paro di mate. Halo, masih di baba, apa kau tilena? Tidak. Cai padita. Ukutan itu bapak na, ukutan naik. Pak, balas si dulu Pak. Pertanyaanku ya Pak untuk ini Pak, nariko beneta mante terimuki. Umumnya kalau suami meninggal banyak istri mega pisang biasa mau minta. Narik ke urane mate banyak istri yang pisang. Magi dengar jumi nasewi anak nakai dendre kasina dendre rele nata pemedui mate pisang. Tapi alhamdulillah, mohon maaf siapa yang paling tua di antara kita iba bani mundri. Baba tabe. Tapi pura kimita makun rai mate bayi mate nang kalakai pinsan di samping na bene na bapak pura kimita buraki agak nanti pak mana sih dek jaga ya dek toko kamita sadar ki jangan sampai tak kelupa ki menyiapkan amal ibadah terbaik na dek jaga si bangi halo dek gaga jenazah kemudian disambut oleh lial lahat kuburannya agan asen ro kuburannya de onron na Cina. Wahai anak cucu Adam haji sangka aku adalah tempat yang sangat gelap maka tuhan naba biasa sedina kok mate lampu tangga benih na tapagun teruk toni la ilaha illallah tapal langsung sedih marajing isi loka masubaya berjamaah na tahu tani ro paperingaran apa Allah taala
Langsung itu maingat Allah Ta'ala. Dia tamang ngata tu nak kau tapa tangga beni, mati lampu ina poli ni guntur engkan ni sadda suwe malolong tangga beni. Ala letak tona. Maka dani kuburange de loka di haji sangka. Aku adalah tempat yang sangat gelap. Terangilah tempat ini dengan bacaan agar Al-Qur'an. Enak tu si tenang aja kita kasih. Ya tu HP de la ilaha illallah. De apu itu maka dana anak mi. Kontra wita tama tua malah de sisanya. Konrange ke de madi. De mak kumai. Ndak je. Atau sama je. Oh ya di sana je, di sini sama tonjing. Ibu-ibu Siti Najamana nih, mohon maaf nenekku mana semua. Mengerti kalau saya Bugis, Pak? Baik. Dilestarikan juga bahasa tak, jangan sampai anak tak dek gagan nami sengugi gara-gara tomatoi tau ugi mana nadek nana lo bahasa ugi. Jangan sampai dek pada sempat baca Al-Qur'an, Bu. Usia sudah 65 tahun, adek mupa dulu mau baca Al-Qur'an. Baca-baca ke Al-Qur'an, Pak Iena tu matu pacak kaki kuburata dengan cahaya bacaan Al-Qur'an. Makanya upayakan membaca Al-Qur'an minimal setiap hari satu ayat. Saya tadi alhamdulillah sudah salat jenazah di Masjid Nurul Pala. Lupa kan ngerti mak baca Al-Qur'an. Dek to mana mai, dek nak kena sedih jus, dek mah karena rasanya tidak enak hidup ini kalau tidak melihat bacaan Al-Qur'an. Dan itu berkahnya Al-Qur'an, Bu, mohon maaf, dibuka deh. Kejadian riwayat Tunna dipindahkan kuburan di pesantren kami di pesantren Mangkoso. Akan digali kuburan karena jalan rel kereta api akan dibangun dan melewati kuburan. Dipakumpuli hari jam ditentukan, pindahkan kuburan orang tua keluarga masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka kuburannya, ada yang meninggal 5 tahun, ada yang meninggal 2 tahun, ada yang meninggal 1 tahun, ada yang meninggal hampir 50 tahun. Nah iya kayak apa kejadian yang kita lihat? Rupa-rupa engka maloton tengkorakna, engka tulang sulbiana mani monro. Tapi ada satu jenazah waktu naruh dibuka kuburannya, di dalam misa tertulis kapan dan bulan, tanggal, bulan dan tahun berapa meninggal. Dihitung-hitung pada saat akan dibongkar kuburannya hampir 50 tahun. Dan yang terjadi kain kafannya masih utuh. Kain kafan masih utuh. Yang tidak masuk akal lagi, tubuhnya masih hangat. Si pada jenazah napi si japura di Palembang di tanah. Bagaimana itu kalau kita berada di Madinah? Jika kuburan kero, jika mundur kero. Nah ini kejadian di Barengkoso ini. Pertanyaannya setelah ditanya keluarganya agak memek jama-jamana. Magi na mo po magkuya mati. Mau ha pada nandre tanah. Ternyata jawabannya wattunna tuwo sampai pure masubay ngasara naoli anurena naoli anak naoli ipinduna naoli ise de bolana wana bau lo kamana ni mangajina lo kamana ni mangajina lo kamana ni mangajina lo kamana ni mangajina yaro jaman-jamanna ini anak mata ke jangan sampai nape dong ngesona hancur nih antara dosa ditanya lo upat naruh tahu terlalu jauh Ustaz di Bangkoso. Kejadian juga di Maros di Jembatan Putih sebelumnya ada SPBU di Semana Muatu. Pak jangan sampai di nasihana cerita sama Ustaz jangan bela di Maruna di cerita Thomas Ugi darengi doi di Allah Ta'ala mega nah iya kaya dek nama tempo pangkat Thomas Ugi lo tempo ada tidak jujur kido ada tidak awe ya nak kata masukin matompo masih yangi. Kenapa saya kasihan? Terlalu banyak orang kaya tapi tidak Kita nih. Umumnya itu Tomasugi itu dulu. Tomasugi dia nama gangka deui nah dia na tempo tuh. Dia na paneroyon. Nape menrene dong nanti. Ya biasa ketu cawan aku kaboti Bu, mohon maaf. Penuh nih kohe, apangka borongki dolona, borongki bela-bela tuh saya nasa jelo. Apa ko jarina tak abe do borongki tak. Padahal kamar dia lona. Agar masuk na Bu. Menu kita agar masuk na ro.
Si sana makena sampina de puang ngaji, gana cicin nah tapakan aseng engkamu pasti losin di bolai. Gana. Si sana de nama pelah. Tapi dapat kau si bajuna ada panasnya. Padahal kita kerang-kerang. Jangan sombong. Apa mau disombongkan? Nama teki di pasuk mana itu? Syukur-syukurlah nareko mega warang parata. Tuh mui pi tamatuata na tamatuata de pajana di tilo kena tamarajai. 2-3 kasus mega to mai gadui na anak-na. Na iya kay yang meleper lo kali tamatuana de panang kana tidak tamatuana lo kali tamarajai. Betul tidak, Pak? Betul. Ya was itu anak meleper tuh. Siapa tahu ada anak kena di sini, alhamdulillah. Biar makin kena. Meleper tuh anak ede nareko masugi ki banyak mi hartata. Nah iya kaya dilupai tamatata lokati di tanah marajai. Itu orang tua mau maaf. Seandainya dipilihkan 2 contoh, mobil ataukah berangkat haji ataukah umrah, maka demi Allah tanpa kita jawab semua akan menjawab patiri wenalo kerita marajai na pamatuwana. Betul. Coba nih. Seandainya itu orang tua apalagi umurna sudah 75 tahun ada pagasi na loka di tanah marajai nangka makana na meleperu mutu anak nak kode muti geti tamatu amona. Coba nih, kutanai. Simpan dulu kue tak kapan. Kan tidak bisa tahu itu ceramah kok dong. Serius Kak, kutanya memang mungkin tidak bisa Kak ceramah kok dong. Kak kuliah dia gitu terus itu jalan kote Kak. Jadi supaya khusyuk, ibu-ibu atur iramanya sebentar dikasih keluar, saya juga bisa enak ceramah supaya tidak terganggu otakku. Kayak ini otak kayak ini sudah lari 200 mini kilometer per jam. Tiba-tiba terganggu lihat kue, lo kasih langsung aja. Atau begini, stop kapan di? Itu yang kipeng ganggu otak belai. Iya tak ganggu sih otak ini. Lanjut. Ya, lanjut. Saya kan rodendre awen, harus sedih. Kena tanah maraja. Ya masih hidup orang tuanya 3 ti. Mohon maaf. Karena 2-3 kejadian saya lihat ada anak sukses sekali. Hidup orang tua nade panang kana tido ka di tanah raja. Tanya medai tanu tajem. Kembali. Maka sempatkanlah membaca Al-Qur'an. Walaupun 1 ayat. Depa dibaca Al-Qur'an den repupoele anggena yehe pura isa depa dibaca Al-Qur'an lisuki Cina. Ambil air wudu lalu tatap Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa mesti ditatap Ustaz? Nak apa lah mah menatap huruf-huruf dalam Al-Quran itu ibu engkau barakana agak barakan Ustaz. Cari orang buta dikasih kebo atau kadimaros kota maros yang buta gara-gara melihat Al-Quran. Kita ini puraki mita guru mengaji buta. Puraki tega kimita guru mengaji buta kecuali memang buta dari awal atau buta karena kecelakaan. Tidak ada itu guru mengaji yang buta gara-gara melihat Al-Quran. Nah samagai karena Al-Quran itu berkah lo karimatata. Yang terjadi sebaliknya. Coba lihat orang yang selalu main game. Agak itu utang orang. Pada kabar kana ya tuh. Awal lagi orang nontonnya gue. Di semua tempat suku. Dan lebih beruntunglah nanti almarhum Haji Sangka kalau punya cucu penghafal Al-Quran. Amin. Dengarkan baik-baik ini anaknya supaya ada nanti cucunya dikasih pesantren dan mudah-mudahan ada nanti cucunya almarhum Haji Sangka menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ada keluarga penghafal Al-Quran hatam 30 juz, maka engkau dia rengi keistimewaan boleh dipuang Allah Ta'ala tuduh loka dia nata yang penghafal 30 juz akan mampu mendolong nanti saudara-saudaranya keluarganya 7 lapis yang akan bebas tol masuk surga. Iga naro lapis pertama narekong kanata engkau menantuta engkau pota penghafal Al-Quran. Yang pertama lapis pertama yang dia akan tolong di saat kita semua ketakutan 1 jengkal matahari di atas kepala minta mana nih rotero. Tapi bagi nenek, bagi kakek yang punya menantu, punya cucu penghafal Al-Quran, maksudnya nyawa anak agak nasib. Engkau Cina ya anak, engkau pokok Cina bantu kah? Maka berkatalah penghafal Al-Quran, ya Rob,
Bukankah engkau dulu memberikan kepada aku dengan kemuliaan menghafal Al-Quran? Maka sekaranglah tiba waktunya saya meminta dan memohon kepada ya Allah, berikan berkah untuk saya menyelamatkan keluargaku. Maka lapisan pertama yang akan ditolong, diminta oleh Allah melalui anak penghafal Al-Quran adalah satu, lapisan pertama, nafas salama imakna, nafas salama ibapakna, nafas salama isur-surana bapakna, nafas salama isur-surana makna, nafas salama mana isur-surana. Itu baru satu lapis. Maka upat natu tanakung kana anak tahu pesantren menjadi penghafal Al-Quran. Dek patut ditambah kokoe. Tapi kita pasang itu mata muatu di ita. Kita saya itu mata muatu di antara loka di kuburan nih, agak di TV. Maka orang aku kupas sekolah di Mangkoso, anak bawa menghafal-hafal kidina, menghafal-hafal tongina. Ketidak bangga aja, aku rasa kalau sukses ki banyak wanta, banyak jabatan tapi bukan ki juga penghafal, nak bukan gitu nak. Tapi lebih sukses lagi, nariku sukses toni nama menghafal toki Al-Quran. Tapi itu kayak menghafal Al-Quran tuh dukannya bohong-bohong tuh barakah pak. Nampir sedi, tapi ada nanti tante yang tidak akan dimintakan syafaatnya lo dari Allah Taala. Iga naro, maka dia matu tantena. Oh amunure, olito atama di surga. Tapi anure na aga nase. Ti ama amure, pautuku sekolah di pesantren ngede. Idi de to dan kada renga pangeli baju. Maseke ki idi. Jadi nakongkan ureta tak pesantren ngede, banggalah, bergembiralah, mudah-mudahan alena matu parengi pertolongan karena menjadi penghafal. Dan termasuk pak, nareko engkala lamar anak atau penghafal Al-Quran kita rima geti. Deta sesekaleta nareko engka anak penghafal Al-Quran lo kan dibola tak melamar anak ta nata paditolai. Ini sesekali itu matu. Langsung diterima nareko engka anak lo kan melamar anak tanah penghafal Al-Quran. Jangan dicari tahu di balancai, yang penting terima nih. Tanya gana dede. Apalagi bangsa na yang penghafalan aku ada yang terima ngaji dede upet na tumatu benena, upet nama tu keluarga. Insya Allah. Lapis kedua siapa? Lapis kedua nenek dari bapak, nenek dari mama. Pamulani Romega. Sesurenna nenek na nalamaneng, surusurenna nenek dari bapak, surusurenna nenek dari mama nalamaneng. Terima ni mau pe. Ustaz, elok tu saya dipunna anak narikopai tanya anak aku barak pokok narikopai degaga dia pokok ustaz barak matu anak pokok punna penghafal Al-Quran karena 7 lapis yang akan diselamatkan. Maka amalkan doa kuareki barakana nabita baca doa ya nana ring mani loka di keluargana. Mau maaf dek ulangi cicem ku baca. Ya sudah saya ngebarakat sebenarnya mejak nareko buju sapak sero seharusnya sero sapak bujung. Kita rima ni nak loki amalkan ibarat engkai tak dapi doa lo ke anak tak nak tanya pa anak tak po tak sebagaimana sejak berharap nareko tanya dia anak aku barapopo ku puang melalui doanya Nabi agar doa anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid-din wa'allimhu ta'wil. Itu dibaca setiap sudah salat dan setelah salat bisa dijapiangi loka di rupan anakta. Nabi baca dan japiangi doa loka di keluarga anak bita. Alhamdulillah. Dito mo cakar dulu. Ndak mengantuk jaki. Ndak ji mengantuk ibu. Ndak mesti saya tanya ki kenapa? Karena seandainya ada yang akan meninggal di antara kita ini lebih dulu, engkau lupa pun Allah Taala. Siapa yang umumnya cepat meninggal di antara kita kalau ada acara matasia? Perhatikan. Yang cepat meninggal di antara jemaah itu adalah yang sementara tasya berlangsung nang kata cakarudu. Ya baru-baru kejadian Diolis juga Ustaz mau lagi dipanggil tak saya di malam baru lagi dikubur jenazah maka ada tadi malam bilang lain lagi Ustaz. Saya tanya siapa yang meninggal lagi? Nah bilang itu yang mengantuk Ustaz di depan kau. Dek kamu dicakar udah Bapak? Dek mah alhamdulillah. Ternyata. Lanjut cek dek mani.
Lalu yang kedua, kuburan akan berkata, lihat lahatnya almarhum Haji Sangka berkata, saya adalah tempat yang sangat sempit, maka luaskan saya dengan banyak sedekah. Itulah sebabnya mak kita tata nareko engkau atau pernah dikubur langsung itu doa anak-anak yang masih dekat mana detik pak maka dalam tanah bita di saat ada jenazah yang baru dikubur maka anak ahli warisnya banyak-banyaklah bersedekah karena itu orang mati sementara akan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah iya kaya engkau cedelo di padicengi termasuk saya biasa kalau mengurus jenazah dikasih kak bajunya almarhum baju narota mata dari enggak nah biasa desa den dari letak mak bolai maka dah mina baju apa itu bayar bilang baju orang mati belum jangan gitu ke semua di luarnya ya di luar pernah kak dikasih spring bed baru tapi ternyata jenazah ini degaglotin roh mungkin ini mesti diubah. Karena saya yakin juga di sini kalau ada yang biasa mengurus jenazah, sarung atau apakah dikasih ki, itu dipatah di bola tak langsung di pada minta tahu gitu sedih. Maka diubah nanti. Bagaimana caranya? Kasih ongkong, pembeli pembeli baju ini, nanti dari mana muat tuh benena. Paling makai ada benena aja kundrai masih ada kah? Mesti diubah roh. Pada amplop nih, Pak Iman tabe. Tabe dengan guru, tabe. Lebih barakah ya, karena biasa baju dikasih, kita tidak pakai itu. Tapi ada di rumahku itu jemaahku nasihat sekali kak, surban dia pakai, disimpan di atas wajahnya pada saat meninggal dan istrinya memohon Ustaz, tolong ini diambil dan disimpan. Kusimpan di lemari, tapi nak kubuka lemari ku datang abun langsung dari tapi nak kalau barakah kira lo kan boleh malai warik nih la ilaha illallah tidak tahu kenapa manusiawi itu ada jemaah bertanya Ustaz juga takut bukan takut gele atau sedih sedekah termasuk malam ini sedekah Ustaz di zaman Nabi tidak ada takziah buat apa ada takziah di zaman Nabi. Nah orang hafal itu Al-Quran semua. Orang tahu hadis-hadisnya tentang kematian. Orang tahu bagaimana tata cara menuntut orang yang sakarat. Semua sahabat tahu apa doa menutup mata jenazah. Semua sahabat tahu bagaimana kalau ada jenazah begini. Ada Nabi langsung bertanya, buat apa takziah? Jadi salamat tokin aku maksudnya mau takziah di zaman Nabi. Buat apa orang takziah di zaman Nabi? Nanai semana. Tapi coba beda kita ini sekarang. Mohon maaf, ditahu dia para mana muiro doa menutup mata jenazah. Nama Tuhan nih. Itulah gunanya takziah. Setelah Nabi meninggal tiada ada juga ceramah begini Ustaz. Buat apa? Nah ada sahabatnya Nabi. Bagaimana itu Nabi kalau orang menuntun sahabat? Nabi bilang sahabatnya nakas begini. Nabi. Tapi karena jaraknya Nabi sahabat dengan kita sekarang semakin jauh, apalagi sekarang mohon maaf pelajaran agama semakin tertinggal nomor urut sekian, maka ceramah-ceramah inilah yang mengajarkan pada rodendro mungkin apa kita makalinga mak gura pada jenazah nareko diakai betul jadi makukan anak cedek bina jenazah sedih salto kan tapi lopo katanya udah jadi apa tuh kue apa ini anakku ini Nabi pernah makan begini pura mari pakai Nabi tanggil mate jangan memang diandre ini ya aku saya beliau ini bungkus kamar lu tak nanti di sebelah anak selalu Nabi bilang tidak pernah makan Nabi dan jangan jatuh dikatain HP lo kayak kita nama raja Mendra Ontani jatuh kata ini main jauh pokoknya begitu semua alhamdulillah sedekah akhirnya jenazah akan dimasukkan dalam kuburan tapi mohon maaf karena waktu yang membatasi pembahasannya tersendiri bagaimana tata cara memasukkan jenazah dalam lahat kita tutup wa kafa bil maut wa ida cukuplah kematian menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil dari kematian? Yang pertama, jikalau si bakin aku mati, tetapkan dalam hati siapa yang akan temani di kuburan kalau mati. Itu mau ini malam kita ambil bawa pulang. Siapa yang akan temani pada saat meninggal?
Di semua itu jawabannya. Yang kedua, adakah kain ihram sudah disiapkan di dalam rumah sebelum kita meninggal? Kenapa mesti bertanya ada kain ihram yang disiapkan di rumah sebelum kita meninggal? Karena ada keberkahannya itu kain ihram kalau dipakai pada saat sudah dibungkus dengan setelah dimandikan. Yaitu barakah itu kain ihram ini. Kain ihram yang dipakai pada saat wukuf di Arafah dan kain ihram yang dipakai pada saat berangkat umrah, itulah pakaian terbaik yang ada di dunia, dan itu tidak bisa dibeli sembarang. Jangan sampai berkata, itu saudaraku 3 kali datang umrah, itu mau kapan satu pasang ku ambil. Oh, tidak bisa. Itu kain ihram mesti kita sendiri yang pakai. Makanya ibu-ibu mohon maaf, kalau kain ihram di rumah sudah kotor atau pernah dikasih orang, berangkat ke cepat umrah, karena mau berangkat lagi haji. Di Maros ini daftar haji, kalau mendaftar besok hari Senin, maka sudah tembus kurang lebih 40 tahun. Tapi nak kalau kita berangkat umrah, insya Allah bisa ke bulan 8 sama-sama Ustaz Kakak Ansar. Baru cuci cita tuh. Panak ko mata ki benay barunay apa pakai. Ikhlas tidak? Ikhlas tidak ikhlas pasti akan terjadi. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah lupakan membaca Al-Quran walaupun satu ayat satu hadis. Di Cina langsung buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Purani rodo. Sadaqallahul azim. Besok malam baca lagi Al-Quran, tapi malaikat sudah berbisi. Satu ayat sirujina roh. Tapi pada praktekkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika. Kena malaikat tak saka nih roh. Sadaqallahul azim. Tapi engkau mau harapan roh dibandingkan tidak. Lalu jangan lupa untuk selalu bersedekah. Yaitu orang bersedekah, anak nama tentu barakah. Nah, nak kumarajing bersedekah. Kalau kita minta bukti, guru murid 2 saat sama-sama nakalnya. Nah ya kayak sama tuanna beda sifatnya. Si A nakal, si B juga nakal. Mau maaf, kasar kalau nakal. Di dalam angkaling ada. Tapi si A ini bapak nasi bama nasi dekai guruna telo sampai tanggal baru nero dia seki berkatalah wali kelasnya cinaku. Tapi setiap dia akan mencubit Anata ataukah mau dikeluarkan Anata dari sekolah, maka kepala sekolah pasti bilang, bukankah kita ini guru, tugas tak memang mengajar anak-anak, padahal dalam hatinya dede setiap bulan kasih telur. Betul. Tapi kalau tidak ada kebaikannya orang tuanya, jika anak roh, ya anu pasubawan ini betul kali nggak ada. Tidak maki buktinya kalau orang tua baik. Pesan itu kepada kita semua, kalau baik sifatnya, anak tak semua yang akan terima kebaikannya. Tapi nak menjak sifat anak tak tahu tunatun runtuhin. Tidak pernah orang itu lupakan orang tua. Kalau ada nanti anak-anak pintar penghafal Al-Quran, maka itu tahu, jika anak roh, anak-anaknya anu, kadang-kadang itu wajar pintar pak teman-teman nama nonton, tapi si senang kama dek panggaukan hingga anak ru anak nasi tidak marapue kada tahu ni pada lek makna. Jadi hidup ini tidak lama, sereng-sereng kuala ronasa lo kada leku idik maneng, hidup ini tidak lama. Jangan pernah menyusahkan orang lain. Berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah, insya Allah. Itu tadi doa barangkali tak potong atau menghafal Al-Quran WA nanti ku kirimkan ki doanya, karena biasa itu kalau didengar kurang bagus ki didengar tadi. Kita sama-sama dulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma ghfir, ya Allah ampunkanlah dosanya almarhum Haji Sangka bin Paralai Salengke, warfa darajat fil mahdin, angkatlah derajatnya di tempat yang engkau muliakan, wahlufu fi aqibihi fil gabirin, berikanlah keberkahan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan almarhum untuk anak-anaknya Allah.
waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi kabri, luaskan kuburannya, wa nawwir lahu, dan terangil alam kuburnya dengan cahaya rahmat-Mu ya Allah. Ya tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Catat ini nomor aku, Pak Ibu. Siapa tahu mau lanjutkan ceramahnya besok, saya ceramah di Bunguro. Di Pangkep dekat Ji. Daripada kemarin di Ulu, saya di Pinrang. Malam ini kita dikasih ke Ibu. Catat nomornya supaya diambil tadi doanya 0852. Catat bagi dulu. Saya yakin suatu waktu kita akan bertanya-tanya ilmu. 0852 980 58 221. Ulangi 0852 980 58221. Simpan namaku di nomor tak semua di HP ta supaya tidak dilupa. Ustaz kakak Ansarku dari Kasikebo. Oh lala. Ya, nomor telepon dah WA itu. Mohon maaf lahir batin. Sekiranya ada yang berangkat umrah haji, bisa hubungi Ustaz Ansar melalui travel kami untuk berangkat. Bulan 8 kami akan bawa kembali jemaah untuk melaksanakan ibadah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.